Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis terakhir, hadis ke-12 dari bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahmani Abdillahi ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian untuk satu keperluan. Hatta awahumul mabitu ila gharin, sehingga mereka terpaksa mencari tempat untuk bermalam di satu goa. Fadakhalu, kemudian mereka memasuki goa tersebut karena satu kondisi. Fanhadarat sahratun nal jabal, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung. Fasaddat alaihimul ghar, lalu batu besar itu menutupi pintu gua tersebut, sementara 3 orang tersebut berada di dalam gua. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah, bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini. Karena mereka berada dalam goa, sementara tidak ada yang tahu bahwa mereka berada dalam goa. Tidak ada cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada kaumnya bahwa mereka berada dalam goa, sehingga mereka merasa bahwa mereka akan binasa di dalamnya. Maka mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian semua dari batu besar ini. Illa antad'ullah ta'ala, kecuali kalian berdoa kepada Allah Ta'ala bisolihi a'malikum, dengan menyebut amal-amal soleh kalian. Qala rajulun minhum, salah seorang dari mereka berkata, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, dahulu aku memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Dalam riwayat yang lain disebutkan lemah, fakir, tidak punya pembantu, tidak punya pengembala yang mengembalakan ternak-ternaknya, tidak ada siapa-siapa kecuali diriku. Maka di siang hari aku mengembalakan ternak untuk keduanya, dan di sore hari, di malam hari aku kembali kepada keduanya. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak pernah memberikan minum susu kepada siapapun sebelum memberikan kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku. Keluarga di sini istri dan anak. Wala malan, dan tidak pula mendahulukan kepada hartaku. Harta di sini maksudnya adalah pembantu, budak. Fana abi tolabus syajar yauman. Kemudian pada satu hari aku mencari pepohonan, mencari rumput di tempat yang jauh, untuk mengembalakan ternak tadi, lebih jauh dari tempat biasanya. Falam urih alaihi ma hatta nama, maka aku tidak
pulang, tidak kembali kepada keduanya sampai mereka berdua terlelap tidur. Fahalabtu lahuma ghubukahuma, aku pun memerahkan susu, ya, minuman yang biasa disediakan di sore hari, di malam hari. Fawajadtuhuma naimaini, maka aku dapati mereka berdua sudah tertidur. Fakarihtu an uqidahuma, aku pun enggan membangunkan kedua orang tuaku. Wa an aghbika qablahuma ahlan aw malan, dan aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluargaku atau kepada budakku, kepada pembantuku. Falabistu, maka aku pun menunggu, wal qadahu ala yadi, sedangkan ya gelas minuman tersebut terus berada di tanganku. Ya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa aku duduk di dekat kepala keduanya. Antadiru, aku menunggu istiqadahuma, aku menunggu keduanya bangun, hatta barikal fajr, sampai kemudian terbit fajar, sampai subuh. Wasibyatu yatadaghawna inda qadamai, sedangkan anak-anakku menjerit di bawah kakiku, di kakiku karena lapar, ya. Dan menyebutkan karena lapar. Disebutkan dalam satu keterangan bahwa memang di dalam syariat umat saat itu adalah lebih mendahulukan memberikan nafkah kepada kedua orang tua daripada pada keluarga sendiri. Ada yang mengatakan nangisnya bukan karena lapar. Yang jelas anak-anaknya nangis, ya, di kaki orang tersebut. Fastaiqadha, maka keduanya pun bangun, ya, setelah fajar keduanya bangun. Fasyariba ghubukahuma, ya, lalu keduanya minum susu yang telah aku sediakan tadi. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, ya, jika aku mengerjakan yang demikian itu, ya, ibtigha wajhik, betul-betul dalam rangka mengharapkan ridhamu, ya, ibtigha wajhik, dalam rangka mengharapkan wajahmu, fafarij anna, maka lepaskanlah, ya, ma nahnu fi min hadis sahrah, lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar ini, ya Allah. Famfarajat syai'an, ya, batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, syai'an sedikit. La yastati'unal khuruja minhu, ya, namun mereka belum bisa keluar dari gua tersebut, ya. Tapi mereka sudah melihat ada celah, mereka melihat ada cahaya yang masuk, sinar yang masuk, ya, ke dalam gua tersebut. Qalal akhar, ya, maka yang lainnya pun berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, kanat li ibnatu ammin, ya Allah, aku dulu memiliki saudara sepupu, yakni putri daripada pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya, dia sangat aku cintai, dia wanita yang sangat aku cintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan aku mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai wanita. Fa aradtuha ala nafsiha, aku menginginkan dirinya, aku ingin berzina dengannya. Famtana'at minni, namun dia selalu menolak keinginanku, ya, karena menjaga kehormatannya. Hatta alamat biha sanatun nasinin, sampai pada suatu ketika ia ditimpa paceklik. Faja'atni, maka ia pun datang kepadaku meminta bantuan, ya. Dalam riwayat disebutkan datang beberapa kali, ya, 2-3 kali, ya. Fa'ataituha 'ishrina wa mi'ata dinar, aku pun memberikan kepadanya 120 dinar. Ada riwayat menunjukkan bahwa wanita itu minta 100 dinar, tapi oleh laki-laki itu diberi 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat ia bersedia menuruti keinginanku, dia bersedia berzina denganku. Fa fa'alat, maka ia pun, ya, bersedia karena terpaksa tadi. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah berkuasa atas wanita tersebut, atas pupuku tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, falamma qa'tu baina rijlaiha, ketika aku sudah duduk di atas kedua kakinya. Duduk atau posisi seorang, ya, suami ketika hendak menggauli istrinya. Qalat, maka wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah saudara kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih, ya, janganlah engkau buka cincin ini kecuali dengan cara yang hak.
dengan cara yang benar, cara yang halal, yaitu dengan nikah. Al-khatam di situ adalah punya makna farji atau keperawanan. Jangan kau buka farji ini, kau buka cincin ini kecuali dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wanita itu menangis ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Ya, dia mengatakan bahwa dia menangis, ya, karena dia melakukan ini, bersedia melakukan ini adalah karena terpaksa. Ya. Fansaraftu anha, maka aku pun meninggalkan dia. Ya. Wahya ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah orang yang sangat aku cintai. Wa taraktu dhahab, dan aku pun tinggalkan emas tersebut, dinar tersebut, alladzi a'taituha, yang telah aku berikan kepadanya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah, jika aku mengerjakan yang sedemikian itu, ibtigha'a wajhik, ya, dalam rangka mengharapkan wajahmu, dalam rangka mengharapkan ridhamu, ya, fafruj anna ma nahnu fi, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar ini ya Allah. Famfarajatis sakhratu, maka batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi. Ghairu annahum la yastati'unal khuruja minha, ya, namun mereka masih belum bisa keluar dari tempat tersebut, dari batu besar tersebut. Wa qala tsalits, dan orang yang ketiga pun berdoa, Allahumma ya Allah, inni sta'jartu ujara, aku dulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Ya, aku pernah memperkerjakan beberapa, ya, pegawai. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku pun memberikan gaji kepada mereka setelah mereka menunaikan pekerjaannya. Ghaira rajulin wahidin, kecuali ada satu orang, tarakal ladzi lahu, ya, dia meninggalkan, ya, apa yang menjadi upahnya, menjadi haknya, wadhaba, dan dia pergi. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa orang tersebut yang pergi tersebut karena merasa upahnya harusnya lebih besar daripada teman-temannya, maka akhirnya dia tidak ambil apa yang diberikan pada tuannya tersebut. Ya, fasamartu ajrahu, maka gajinya pun aku kembangkan, hatta sehingga kathurat minhul amwal, sehingga harta itu menjadi banyak, dari yang sedikit menjadi banyak. Faja'ani, ya, maka ia pun datang kepadaku ba'dahin, setelah sekian lama, setelah sekian tahun dia datang padaku. Faqal, lalu dia berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, berikan upahku kepadaku. Fakultulahu, maka aku berkata kepadanya, kullu ma tara min ajrik, semua yang kau lihat itu adalah upahmu. Minal ibili, baik berupa unta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing, wal raqiq, maupun budak itu semua adalah milikmu, itu semua adalah upahmu. Ya. Faqala, maka ia pun berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi bi, ya, jangan engkau mengejekku, jangan engkau menghinaku. Fakultu, maka aku pun berkata, la astahzi'u bika, aku tidak mengejekmu ya saudara. Fa akhadhahu kullah, maka ia pun mengambil semuanya. Fastaqahu, lalu dia giring ternak-ternak tersebut. Falam yatruk minhu syai'a, ya, bahkan ia tidak sisakan sedikit pun. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu, ya Allah, jika aku melakukan itu, ya, ibtigha wajhik, dalam rangka mengharapkan wajah, mengharapkan ridhamu, fafruj anna ma nahnu fi, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar ini ya Allah. Famfarajatis sahratu, ya, maka terbukalah gua tersebut, ya, gua yang tadinya tertutup menjadi terbuka, ya, bergeser batu besar tersebut. Fakharaju yamshun, maka mereka pun, ya, akhirnya bisa keluar, ya, dan melanjutkan perjalanan. Ya, muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, yang pertama, siapa Abdullah bin Umar? Tadi dikatakan bahwa, ya, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, ya, namanya Abdullah, salah satu putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar lahir, ya,
setahun setelah bi'tsahnya Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Abdullah bin Umar ini termasuk dalam deretan masuk Islam ketika masih kecil. Jadi Abdullah bin Umar masuk Islam saat masih kecil, ya. Dan bahkan ketika hijrah ke Madinah, beliau baru berusia 11 tahun, sekitar 11 tahun, ya. Tapi semangat jihadnya tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan beberapa kali ditolak oleh Rasulullah SAW ketika hendak ikut perang Badar, perang Uhud, ditolak oleh Rasulullah SAW karena usianya belum cukup, ya, belum cukup. Ya, baru diterima ikut berjihad itu ketika usia sekitar 15 tahun, ya. Dan ghazwah yang pertama kali diikuti adalah perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Dan sejak perang Khandaq itu beliau tidak pernah absen dalam setiap peperangan-peperangan yang ada. Jamaah sekalian, rahimakumullah, beliau ini termasuk salah satu dari sekian sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Maka beliau dikenal sebagai salah satu ulamanya sahabat, sebagai muftinya para sahabat, ya. Jadi ada sekian sahabat yang termasuk dalam deretan paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas, ya, Ibnu Abbas, Jabir, dan juga Aisyah, ya, radhiyallahu anhum. Jamaah sekalian, rahimakumullah, ya, Rasulullah pernah berkata kepada Hafsah ini saudaranya Abdullah, "Inna akhaki rajulun shalih law annahu yaqumul lail." Sesungguhnya saudaramu itu adalah laki-laki yang soleh, orang yang soleh, kalau sekiranya dia qiyamul lail. Ketika mendengar itu, ya, Abdullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, ya. Dan dalam peristiwa antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka Abdullah bin Umar ini termasuk yang iktizal, ya, memilih tidak berada di pihak Ali maupun tidak berada di pihak Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. Ini dalam peristiwa yang melibatkan fitnah yang melibatkan antara Ali dan Muawiyah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu penjelasan yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini, ya, dalam soal haji pernah melakukan haji 60 kali. Kalau umrah sampai 1000 kali, ya. Ini kita bisa lihat dalam kitab Dalil Falihin, ya, Dalil Falihin. Dan Abdullah bin Umar juga dikenal sebagai, ya, orang yang sangat ittiba kepada Rasulullah SAW, ya, sehingga dimanapun Nabi mampir di satu tempat, turun di satu tempat, Abdullah bin Umar turun di situ karena ittiba pada Nabi. Dimanapun Nabi pernah sholat, Ibnu Umar sholat di tempat di mana Nabi SAW pernah melakukan sholat tersebut. Termasuk sahabat yang sangat dermawan, ahli ibadah, ya, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Beliau meninggal sekitar tahun 73 Hijriah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa faedah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil daripada hadis ini. Yang pertama adalah, ya, kita disyariatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ketika kita berdoa itu kita bisa atau disyariatkan juga untuk menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan, ya, dan ini termasuk bagian daripada tawasul yang dibolehkan, ya. Tawasul yang dibolehkan. Di samping ada tawasul dengan al-asmaul husna, ada tawasul dengan doa orang lain yang masih hidup, ya, dengan doa orang lain, ya. Maka tawasul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, itu termasuk hal yang termasuk yang dibolehkan, ya, termasuk yang masyru'ah sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian hadis ini juga menerangkan pada kita tentang, ya, fadilah atau keutamaan birrul walidain, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa berbakti kepada orang tua, ya, itu bisa menjadi sebab seseorang diselamatkan dari musibah,
bisa menjadi sebab dari seseorang diselamatkan atau dihindarkan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, perintah untuk birrul walidain sedemikian besarnya keutamaannya itu, sampai kemudian Allah letakkan setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang kita bisa hadirkan adalah dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ketika Allah menetapkan, mewajibkan kita semuanya untuk beribadah pada Allah, ya, hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, maka setelah itu Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk birrul walidain, untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi sedemikian pentingnya kedudukan birrul walidain sampai kemudian diletakkan setelah perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tentang amalan apa yang paling utama, ya, ayul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menyebutkan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, ya. Kemudian tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasul menyebutkan birrul walidain. Setelah itu tanya lagi, apalagi ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah kemudian menyebut al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis tadi juga disebutkan tentang, ya, keutamaan mendahulukan, ya, berbakti kepada orang tua, ya, atas keluarga, ya. Ada yang menyebutkan ini syariat yang berlaku pada umat yang lalu, ya. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW memang syariatnya adalah sedemikian atau seperti itu, ya. Tapi ini hadis ini diceritakan oleh Rasulullah tentu juga memberikan isyarat kepada kita betapa keutamaan manakala seseorang, ya, di samping dia, ya, memberikan nafkah, ya, bertanggung jawab, ya, menunaikan kewajibannya kepada keluarganya, tapi juga hal itu tidak menghalangi untuk tetap juga memuliakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian hadis ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa saat-saat kita sulit, ya, saat-saat kita dalam, ya, dihimpit masalah, ya, seperti yang dialami 3 orang tadi, maka termasuk pada saat seperti itu kita dianjurkan untuk, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan, ya, hendaknya kita berdoa dengan bertawasul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan ini pentingnya, ya, masing-masing kita punya amal soleh, punya amal andalan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, sehingga pada satu saat di mana kita dalam kesulitan, dalam situasi yang seperti dialami oleh 3 orang tersebut, kita bisa jadikan itu sebagai sarana untuk tawasul, ya, bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal perzinahan, ya. Ya. Dan termasuk di antara cara agar seseorang itu bisa menjaga diri dari perzinahan adalah menyegerakan untuk menikah. Bagi orang yang sudah punya ba'a, punya kemampuan, ya, dan tidak ada penghalang-penghalang lainnya, maka hendaknya dia segera menikah, karena dengan menikah itu dia akan lebih bisa menjaga diri dari, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bisa menundukkan pandangan dan bisa mendapatkan pahala dari dan banyak kebaikan dari pernikahan yang dilakukan, termasuk terhindar dari perzinahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis tadi juga menjelaskan kepada kita tentang betapa besar keutamaan orang yang, ya, bisa meninggalkan zina karena takut kepada Allah, bukan karena malu kepada orang lain, bukan karena takut ketangkap Hansip atau Satpol PP, tapi tidak zinanya adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah pernah menjelaskan bahwa ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan, dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
ternyata salah satu dari 7 golongan tersebut adalah seorang yang diajak berzina oleh perempuan cantik, perempuan yang punya kedudukan, ya, punya martabat dan juga punya kecantikan. Dia mengajak berzina, situasinya memungkinkan, situasinya sangat mendukung, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, tapi kemudian orang tersebut berani mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah, ya. Maka orang yang seperti itu ya akan mendapatkan satu kehormatan, ya, di antaranya adalah mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang paling gampang dalam Al-Qur'an dikisahkan seperti kisah apa yang ya dilakukan oleh Nabi Yusuf saat kemudian diajak ya perempuan untuk berzina. Dia tolak, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan ajakan itu dan bahkan akhirnya dia lebih memilih di penjara, ya, karena lebih takut kepada Allah daripada ajakan daripada wanita bangsawan tersebut. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa farji seorang wanita, ya, tentu yang memang halal dinikahi, itu barulah halal yaitu dengan cara yang disyariatkan oleh agama, yaitu menikah, ya. Jadi ketika ingin menghalalkan seorang wanita, ya, khususnya wanita yang tentu boleh dinikahi, cara yang digariskan oleh agama adalah dengan menikah, ya, tentu dengan syarat-syaratnya yang kita bisa baca di dalam kitab-kitab fikih tentang pernikahan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang memberi upah kepada orang lain yang bekerja kepada kita. Boleh kita memberikan upah kepada orang lain karena dia telah bekerja pada kita, pekerjaan yang halal yang dibolehkan oleh syariat. Dia bekerja dengan tenaganya, maka kita berikan kompensasi berupa upah, ya, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang memenuhi janji, memenuhi komitmen, ya. Seperti tadi seorang memberikan misalnya memberikan pekerjaan dengan upah sekian, maka dia penuhi. Jadi agama mengajarkan kepada kita untuk memenuhi janji, memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yang telah disepakati. Sama sekalian rahmatullah, bahkan memang memenuhi janji, memenuhi amanah itu adalah bagian daripada sifat yang, ya, harusnya melekat pada setiap orang yang beriman, ya. Karena itu di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat dan ciri orang yang beriman itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang, ya, memenuhi amanah, memenuhi janji-janji yang telah, ya, dia janjikan atau telah disepakatinya. Dan kita tahu betapa karena dia memenuhi janji, termasuk juga berlaku amanah, gaji orang yang gaji seseorang yang ditinggalkan karena satu hal tetap dia jaga, dia kembangkan, bahkan kemudian seluruh hasilnya, ya, ketika diambil dia pun tidak menghalanginya, ya. Ini satu keutamaan yang besar bagi orang seperti itu dan akhirnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menurut para ulama juga menjelaskan tentang adanya karomah, ya, menjelaskan adanya karomah bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ikhlas di dalam beramal adalah menjadi sebab seseorang itu dihindarkan dari kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu setiap amal yang kita lakukan harus kita pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu di samping amal kita diterima, juga akan menjadikan itu menjadi sebab kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan-kesulitan, ya, yang kita hadapi. 3 orang tadi setiap kali menyebutkan amalnya, mereka mengatakan, ya Allah, jika aku lakukan ini, ya,
hanya karena mengharapkan ya ridhomu, mengharapkan wajah, maka tolonglah kami dari kesulitan, ya, dari kesulitan yang kami hadapi dari batu besar ini. Ini menunjukkan bahwa amal yang dilakukan itu adalah betul-betul ikhlas, karena buktinya kemudian mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali selesai mengatakan demikian, batu itu bergeser, ya. Ya, batu itu artinya bahwa amal yang mereka lakukan itu adalah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kita hendaknya berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Ya. Jadi ketika orang berdoa harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh dengan main-main, dengan penuh pengharapan, dengan keyakinan bahwa Allah akan mengijabah. Karena orang yang tidak yakin Allah mengijabah tidak akan dikabulkan. Orang yang tidak sungguh-sungguh Allah tidak juga akan mengabulkan. Nah, termasuk juga harus ikhlas, ya. Kalau syarat-syarat doa, tentu ada sekian banyak syarat yang harus dipenuhi ketika seorang berdoa, termasuk soal makanan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan harus juga sesuatu yang halal. Ya, ada sekian ya, adab-adab dan syarat-syarat doa itu diterima. Kalau itu dipenuhi maka Allah akan mengijabah, ya. Karena Allah sendiri mengatakan, ya, uji budak watadda idza da'an, aku akan mengijabah doa orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ya. Jadi tapi tadi tentu perintah-perintah Allah harus kita kerjakan, ya. Kita juga harus yakin doa kita diijabah, kita harus melakukan doa itu dengan penuh kesungguhan, ya, dengan penuh harapan, ya. Jangan sampai kita berdoa dengan suasana seperti kita tidak butuh kepada Allah SWT. Harus dengan penuh, ya, pengharapan, penuh rasa butuh, ya, penuh rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara faedah daripada hadis ini adalah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Jadi setiap orang yang berbuat kebaikan tidak disia-siakan oleh Allah, pasti akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Dan lebih-lebih tentu kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan ittiba, maka pasti pahala akan dia dapatkan. Bahkan di dunia pun dia akan merasakan daripada apa yang dilakukan. Allah tidak menyia-nyiakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, juga hadis ini menjelaskan kepada kita sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab, ya, bahwa ketaatan yang dilakukan seorang hamba itu akan menjadi sebab dimudahkannya, ya, doa itu dikabulkan. Jadi ketika orang itu taat, ya, melakukan ketaatan pada Allah, maka itu akan memudahkan